Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat-nikmatnya Allah masih berkenan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini guna menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menerima dan menjadikan amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul akhir nanti. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan maghrib kali ini kami ingin menyampaikan suatu pembahasan penting, karena tidak beberapa lama lagi Ramadan insyaallah ta'ala akan menghampiri kita. Maka seorang muslim yang bersemangat dan merindukan bulan mulia, bulan Ramadan, maka dia harus punya bekal-bekal, dia harus punya persiapan-persiapan apa dan bagaimana kiranya saat ia nanti menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Karena tak bisa dipungkiri, Ramadan ibarat tamu yang mau datang, maka dia adalah tamu yang sangat terhormat. Ia sebentar lagi akan tiba, ia sebentar lagi akan datang. Maka tentu saja kedatangan bulan Ramadan tidaklah sama dengan datangnya bulan-bulan selain bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan menimbulkan semangat, datangnya bulan Ramadan menimbulkan kegembiraan, rasa senang di dalam hati, rasa antusias menyambut kedatangan tamu yang berharga ini, tamu yang terhormat ini. Dan itu semua tidaklah bisa dirasakan kecuali oleh mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang bersemangat untuk melakukan ibadah dan beramal dan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Islam dengan berbagai macam keutamaan. Amal
ibadah yang mereka lakukan Allah lipat gandakan. Satu yang mereka kerjakan maka dikali 10, dikali 700, bahkan lebih daripada itu. Ini kaedah secara umum bagi orang yang beramal, Allah akan lipat gandakan itu. Nah, dilipat gandakannya amalan tentu akan semakin besar manakala dilakukan di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu. Oleh karenanya, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, Allah menjadikan satu hari berbeda dengan hari-hari yang lain, satu bulan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, satu tahun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan satu malam berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Makanya kita tahu dalam satu pekan ada satu hari yang paling utama, itulah hari Jumat, yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya segala hari, itulah hari Jumat. Afdalul ayyami indallahi yaumal Jum'ah, seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Itu dalam putaran satu pekan. Sementara dalam putaran satu tahun, maka bulan yang paling utama tanpa diragukan adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dia adalah Sayyidus Syuhur, dia adalah pimpinannya semua bulan. Tak ada bulan yang lebih utama melebihi keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana tidak para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan Allah siapkan bergudang-gudang pahala, bertingkat-tingkat keutamaan, dan semua itu Allah jadikan pada setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan subhanallah, di bulan Ramadan terkumpul pokok-pokok ibadah. Di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat, dan ada sholat tambahan di sana, sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita diwajibkan membayar zakat di akhir Ramadan, yang kita kenal dengan zakatul fitr atau fitrah. Di bulan Ramadan kita berpuasa, yang dikenal dengan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan berumrah pada bulan itu, pahalanya sama seperti orang yang haji. Bersedekah di bulan Ramadan, sedekahnya paling utama dibandingkan sedekah-sedekah di selain bulan Ramadan. Bahkan secara umum, apapun yang kita lakukan dari amal ibadah di bulan Ramadan jauh lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sampai sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan itu amalan sunnahnya saja itu sama nilai pahalanya seperti amalan wajib. Menurut sebagian ulama, di bulan Ramadan amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti amalan wajib. Itu yang sunnahnya. Bagaimana lagi dengan yang wajibnya? Allah lipat gandakan lagi. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi manakala Ramadan itu datang, kemudian kita biarkan dia lewat begitu saja tanpa ada persiapan, tanpa ada bekal-bekal yang mendampingi kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia,
bulan yang dipenuhi dengan ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka, bulan yang mulai dari awalnya sampai akhirnya semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah ampunan, dan semuanya adalah pembebasan dari api neraka. Ramadan semakin mendekati akhir, maka semakin mulia dia. Itu Ramadan itu. Semakin dekat akhir, semakin mulia dia. Kenapa jamaah? Karena Ramadan itu di 10 hari terakhirlah terdapat yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang kata Allah dalam Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang mampu beramal dan menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar, dia beramal pada malam itu jauh lebih baik daripada amalnya yang dia lakukan selama 1000 bulan, yang kalau dihitung ke tahun sekitar 83 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai ke situ. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya harusnya Ramadan itu semakin mendekati akhir, semakin bersemangat kita untuk mengejar kemuliaannya. Karena Ramadan semakin akhir, semakin mulia dia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu kita butuh persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Apa kiranya bekal-bekal yang berharga untuk menyambut bulan yang mulia? Yang pertama jamaah sekalian, Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini, ketika kita mendapatinya, maka bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan umurnya dan mampu lagi mendapati bulan Ramadan tahun ini. Bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapati bulan Ramadan. Ketika Allah takdirkan kita untuk mendapati Ramadan tahun ini, berarti kita termasuk dari mereka-mereka yang sudah ditetapkan takdirnya tahun lalu bahwa kita masih bisa hidup pada tahun ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena di malam Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, itu malam Allah mentakdirkan semua kejadian yang akan terjadi di tahun setelahnya, termasuk di dalamnya kematian dan kehidupan kita. Itu sudah dicatat oleh Allah. Sama dengan Ramadan tahun ini nanti, ketika tiba malam Lailatul Qadar, di mana Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Itulah malam Lailatul Qadar. Fiha, pada malam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin hakim, segala urusan, kata Allah, setiap perkara, kata Allah, itu betul-betul sudah ditetapkan, dirinci oleh Allah, Zat yang maha bijaksana. Nah, termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan adalah kematian dan kehidupan kita. Nah, kalau kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan Ramadan tahun ini, berarti kita termasuk dari hamba Allah, hamba pilihan Allah yang masih Allah berikan kesempatan untuk mengejar keutamaan, mengejar kemuliaan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak mulianya orang yang mendapati Ramadan itu. Pernah diceritakan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau punya 2 orang teman, yang 2 orang temannya ini anggaplah si A dan si B.
dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang yang bersemangat melakukan ketaatan. Akan tetapi si A lebih bersemangat daripada si B. Si A lebih kuat ibadahnya daripada si B. Dan si A ini dia meninggal di medan jihad dalam rangka membela agama Allah. Sementara si B kurang ketaatannya, walaupun taat juga, walaupun beribadah juga, tapi tidak sama dengan ibadahnya si A. Tetapi apa yang terjadi pada A dan B ini? Kedua-duanya dipanggil oleh Allah. Hanya si A lebih dulu meninggal, si B menyusul tahun depan juga akan meninggal. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya meninggallah dua orang sahabat ini, si A dan si B. Si A lebih dulu meninggal, si B menyusul tahun berikutnya. Maka ketika keduanya sudah meninggal, sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi yang ternyata kedua orang sahabatnya ini, si A dan si B, masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tapi yang menjadi pertanyaan besar oleh Talha bin Ubaidillah, kok bisa-bisanya si B itu lebih dulu masuk surga daripada si A, dan si B surganya lebih tinggi daripada si A. Padahal waktu di dunia si A lebih kuat ibadahnya, lebih hebat ibadahnya. Memang betul sama-sama masuk surga, tetapi kenapa si B lebih tinggi surganya dan lebih dulu masuk surga? Maka ia pun menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika dikabarkan mimpinya Talha, beliau membenarkannya. Kemudian Talha bin Ubaidillah tanya, "Ya Rasulullah, mengapa si B jauh lebih utama daripada si A? Padahal waktu di dunia tidak seperti itu." Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat Talha, "Alaysa qad shoma Ramadan? Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan?" Wahai Talha, bukankah si B masih sempat mendapati bulan Ramadan dan dia sempat puasa di bulan Ramadan, sementara si A sudah dipanggil duluan? Kata sahabat Talha, "Betul ya Rasulullah, dia memang sempat dapat Ramadan, sementara si A sudah dipanggil duluan." Kata Nabi SAW, itulah yang menjadi sebab dia lebih utama daripada si A. Dan kata Nabi, "Bainahuma kas-samai wal ard." Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Karena yang satu dapat Ramadan, sementara yang satunya sudah meninggal duluan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Betapa mulianya, betapa besarnya pengaruh orang yang mendapati bulan Ramadan, yang masih sempat untuk mendapati bulan yang mulia itu. Bahkan bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan orang yang hebat beramal sebelum dia. Tapi karena sempat dia dapati Ramadan, ia bisa kejar kekalahan itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka betapa mulianya orang-orang yang mendapati bulan Ramadan. Makanya jamaah sekalian, dahulu ulama salaf terdahulu, mereka berdoa kepada Allah jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Mereka berkata, "Allahumma alhiqna Ramadan." Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Itu doa mereka ucapkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Nah jamaah sekalian, pertanyaannya, sudahkah kita berdoa seperti itu? Apakah di dalam doa kita pernah kita memanjatkan Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan?
Pernahkah kita mengucapkannya? Kalau belum, maka ucapkan, lantunkan dia, panjatkan dia. Karena belum tentu jamaah sekalian Ramadan kita bisa dapatkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tak tahu ajal kita sampai di mana. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dahulu ulama salaf ketika mereka dapati Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh antusias, semangat yang luar biasa. Mendekati akhir Ramadan, mereka menangis. Nah, seperti sebagian orang di awal Ramadan justru sedih dia. Mendekati akhir Ramadan gembira dia. Kenapa? Sebentar lagi akan tiba Lebaran. Kalau orang soleh terdahulu sebaliknya, Pak. Di awal Ramadan penuh dengan kegembiraan menyambutnya. Di akhir Ramadan justru mereka sedih dan menangis. Kenapa? Sebentar lagi mau berpisah dengan bulan mulia ini. Pernah disebutkan dari salah seorang saleh yang hidup di zaman itu, di akhir Ramadan dia menangis. Maka dia pun ditanya, ma yubakik, wahai fulan, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah Lebaran sebentar lagi tiba? Bukankah hari kemenangan, hari kegembiraan sebentar lagi tiba? Mengapa kau bersedih? Harusnya kan bergembira. Apa kata orang soleh ini? Dia bilang, sungguh aku tak tahu apakah amal ibadah yang sudah kukerjakan selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah. Aku tak tahu itu. Dan aku menangis karena sebentar lagi aku berpisah dengan bulan mulia ini. Dan aku tak tahu apakah Ramadan yang akan datang aku bisa menjumpainya lagi. Jangan-jangan inilah Ramadanku yang terakhir, kata dia. Maka dia menangis. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal pertama yang hendaknya kita miliki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapati Ramadan nanti. Kemudian bekal yang kedua untuk kita menyambut bulan yang mulia, sambutlah Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Sambutlah Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa Ramadan kita sambut dengan istighfar? Kenapa Ramadan kita sambut dengan taubat? Karena Ramadan itu bulan mulia. Sebagian orang mengatakan dia bulan suci dia. Nah, jangan sampai kau kotori kesucian Ramadan dengan kau memasuki Ramadan dalam keadaan kau berlimangan dengan kotoran dosa. Itu mengotori kesucian Ramadan. Maka Allah inginkan dari kita agar kita masuk Ramadan hati kita suci dari dosa. Karena dosa itulah yang bisa menghalangi kita untuk beramal soleh. Dosa itulah yang membuat kita malas untuk beramal soleh. Sementara Ramadan bulan amal soleh, Ramadan bulan ibadah. Kalau kau masuk di bulan Ramadan dalam keadaan hatimu kotor, dalam keadaan jiwamu kotor, belum kau bertaubat sama Allah, belum kau beristighfar kepada Allah, kau masuk di bulan Ramadan, kau tak bersemangat melakukan ibadah. Kenapa? Karena dosa yang menumpuk. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya sebelum Ramadan tiba, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini banyak berbuat dosa, kita ini banyak berbuat salah. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Wa khairal khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Jadi jangan sampai berpikir begini, mumpung Ramadan belum tiba, tidak masalah kita maksiat dulu. Gampang, kan Ramadan bulan maghfirah, bulan ampunan. Nah, kita mohon ampunnya pas Ramadan aja.
Ini pemikiran yang salah ini. Betul Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Tapi ingat, Ramadan itu bulan suci. Ramadan itu bulan ibadah. Jangan sampai kau masuk Ramadan, dosamu masih banyak, dosamu bertumpuk, sehingga kau pun mengotori kesucian Ramadan itu. Ini jamaah sekalian. Jadi sebagian orang salah berpikir. Dipikirnya Ramadan bulan ampunan, jadi tidak masalah kita berdosa dulu. Ramadan kita taubatlah. Ini pemikiran yang keliru. Justru sebelum Ramadan kita sudah meminta ampun sama Allah. Nanti bulan Ramadan tiba, kita semakin banyak lagi minta ampun sama Allah. Begitu cara berpikir jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena betapa celakanya seseorang ketika memasuki Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosanya belum diampuni sama Allah. Nabi SAW bersabda, "Rajima anfum ri'in adraka syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu." Celaka seseorang, kata Nabi, binasa seseorang, kata Nabi, yang dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tapi dosanya, kesalahannya tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah. Celaka orang ini, binasa orang ini. Harusnya Ramadan itu bulan ampunan. Harusnya keluar dari bulan Ramadan, dosamu sudah diampuni. Kok bisa-bisanya Ramadan datang, Ramadan keluar, dosamu belum terampuni? Berarti kau betul-betul lalai di bulan Ramadan itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kedua untuk menyambut bulan Ramadan, sambutlah Ramadan dengan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Bekal yang ketiga, untuk mendapati bulan yang mulia ini, kita perlu bekal ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan syahrul ibadah, Ramadan bulan ibadah, sementara ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu. Jangan sampai kita melakukan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasa kita masih terkontaminasi dengan puasanya ahlul kitab. Jangan dikira cuma umat Islam aja yang berpuasa. Umat selain umat Islam pun berpuasa. Tapi apa bedanya puasa kita dan puasa mereka? Tentu berbeda. Untuk mengetahui perbedaan itu, kita harus belajar fikihnya. Kita harus belajar hukum-hukumnya. Nah, di antara yang membedakannya, kaum muslimin berpuasa dengan makan sahur sebelumnya. Sementara yang berpuasa dari selain umat Islam, mereka tidak kenal dengan makan sahur. Makanya Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, jangan kau lewatkan makan sahur, karena dengan makan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Bahkan kalau kau malas makan, tidak berselera makan, kata Nabi apa? Tasaharu, tetaplah makan sahur, walau bijur'atin min ma, walaupun cuma seteguk air. Walaupun cuma seteguk air, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Wa fi riwayat ma akharus sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan ketika mereka makan sahur dan mengakhirkan makan sahurnya. Kenapa? Fa innal yahuda wan nasara yuqaddimuna. Karena Yahudi dan Nasara mereka mengedepankan, mendahulukan makan sahurnya, sementara mereka mengakhirkan berbukanya. Nah, ini terbalik. Kalau umat Islam makan sahurnya diakhirkan, itu sunnahnya begitu. Jangan makan sahur jam 12 malam. Itu makan tengah malam namanya, bukan makan sahur. Makan sahur itu waktu sahur. Dalam bahasa Arab, sahur itu qubailis subhi. Sahur itu Pak, bahasa Arab dari kata sahar. Sahar itu artinya qubailis subhi, waktu mendekati subuh.
Itu namanya sahur itu. Waktu mendekati subuh, itu namanya sahur. Makanya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW makan sahur itu dengan jarak azan setelahnya itu sekitar bacaan orang membaca Quran 50 ayat. Ya, kalau kita hitung-hitung pakai jam, sekitar 30 menit lah Nabi itu makan sahur, setelahnya azan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita butuh ilmu. Menyambut bulan Ramadan, kita harus tahu apa adab-adab orang yang berpuasa. Bagaimana caranya kita berpuasa? Apa kiranya amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita di bulan puasa? Apa syarat-syarat orang yang berpuasa? Apa rukun-rukunnya? Apa wajib-wajibnya? Apa kiranya yang membatalkan puasa? Ketika kita berpuasa, kita melakukan ini kira-kira membatalkan puasa atau tidak? Pelajari hukum-hukumnya. Itu bekal menyambut bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bekal yang ketiga. Yang keempat, untuk kita menyambut kedatangan bulan yang mulia, kita harus tahu bahwasanya Ramadan adalah syahrus siyam, bulan berpuasa. Bukan bulan makan dan minum, bukan bulan untuk orang mengoleksi, memperbanyak konsumsi makanan dan minuman. Sehingga orang harus sadar, baik saat dia makan sahur ataupun saat berbuka, ini bulan puasa ini. Bukan bulan untuk kita memperbanyak makanan dan minuman. Ini jamaah sekalian. Karena ada istilahnya orang itu, kalau sudah buka, balas dendam dia. Balas dendam dia. Semuanya dia persiapkan. Pada akhirnya terbuang-buang juga makanan itu. Atau dia makan secara berlebih-lebihan yang membuat dia sakit, yang membuat dia sudah tak mampu lagi beribadah, yang membuat dia mengantuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun tidak melakukan sholat tarawih. Akhirnya dia pun terlambat melakukan ibadah yang lain. Nah, ini tercela. Kata Nabi, bahkan Allah berfirman dalam Quran, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan itu, innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Memang kalau kita mau memperturutkan hawa nafsu, ketika saat berbuka itu semuanya kita mau makan, semuanya kita mau minum. Tapi ingat jamaah sekalian, harus tanamkan dalam diri, ini bulan puasa ini. Bukan kita mau bulan menghambur-hamburkan harta kita. Iya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, Rasulullah pernah menyebutkan di dalam sabdanya, ma mala banu Adam wi'aan syarran min batani. Tidak ada sesuatu yang dipenuhi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Yang lebih buruk daripada perutnya. Bukan artinya orang itu dilarang untuk makan sampai kenyang. Boleh-boleh saja sekali-kali kau makan sampai kenyang, tetapi jangan menjadi prinsip hidupmu. Kalau makan harus kenyang baru berhenti. Jangan seperti itu. Sekali-sekali tidak apa-apalah. Tapi kalau setiap kali makan seperti itu kurang baik. Kurang baik bagi kesehatan, kurang baik pula bagi agama. Karena orang kalau kebanyakan makan, penuh perutnya, bawaannya malas, Pak. Bawaannya mau tidur. Itulah yang menghalangi kita dari melakukan ibadah yang lain. Ketahuilah, Ramadan itu bulan ibadah, bukan cuman bulan puasa. Selain kau dituntut puasa, puasa itu sudah wajib, tapi kau dituntut untuk ibadah yang lain. Kau dituntut untuk tarawih, kau dituntut untuk mengkhatamkan Quran, kau dituntut untuk bersedekah, kau dituntut untuk memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bekal yang keempat. Dan yang terakhir pada kesempatan ini, sebenarnya masih banyak bekal-bekal yang lain, tapi waktu yang membatasi kita cukupkan bekal yang kelima untuk menyambut bulan Ramadan. Maka sambutlah Ramadan dengan mengenal bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran.
Kalau kita tahu Ramadan itu bulan Quran, yakni bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran. Maka harusnya yang menjadi semestinya bagi kita untuk memperhatikan Quran, khususnya nanti tiba bulan Ramadan. Khatamkan Quran itu. Subhanallah, dahulu orang-orang soleh mereka menghatamkan Quran. Ada yang mampu menghatamkan Quran 10 hari, dalam 10 hari dia khatamkan sekali. Ada yang 7 hari sekali, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang tiap hari khatam Quran. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatam Quran 2 kali dalam sehari. Imam Syafi'i, berarti dalam 1 Ramadan 30 hari beliau khatam Quran 60 kali. Itu Imam Syafi'i, Pak. Nah, kita ini mungkin belum bisa mengejar kayak kelasnya Imam Syafi'i, tapi paling tidak adalah kita khatam Quran itu di bulan Ramadan. Sudah memang kita targetkan, sudah memang kita siapkan, nanti di Ramadan minimal 1 kali khatam. Dan saya targetkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali khatam. Target-target sudah kita siapkan. Makanya butuh adanya program-program menyambut bulan Ramadan. Kita sudah siapkan, saya mau begini, saya mau melakukan ini, nanti saya akan siapkan ini dan itu. Karena Ramadan adalah tamu yang mulia yang mau datang. Sebagaimana tamu yang terhormat kalau mau datang ke rumah kita, tentu tidak akan biasa-biasa saja. Kita akan siap-siap, kita akan persiapkan segalanya, kita akan lakukan persiapan-persiapan. Kenapa? Ini bulan yang mulia, tamu terhormat sudah mau datang, maka butuh persiapan dari kita, butuh dari kita melakukan perkara-perkara yang dengannya kita bisa menggapai kemuliaan, menggapai keutamaan-keutamaan di bulan yang mulia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit dari bekal-bekal yang kita perlukan untuk menyambut bulan yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.